Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan teks eksplanasi mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi dan bagaimana menulis serta menyunting teks eksplanasi. Silakan disimak penjelasan berikut ini. Kebahasaan teks eksplanasi. Kebahasaan yang sering muncul dalam teks eksplanasi ini ada 3. Yang pertama, istilah, yang kedua keterangan waktu, yang ketiga itu ada konjungsi. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu istilah. Nah, menurut pengertian, istilah ini adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan makna, konsep proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Jadi, istilah ini tergantung dengan topik pembahasannya apa. Nah, seperti contoh di sini, ada satu paragraf teks eksplanasi yang menjelaskan tentang badai tropis Mangkhut. Nah, di sini bisa kalian lihat kata yang bercetak merah ini adalah istilah-istilah yang dipakai karena ini membicarakan tentang badai tropis berarti berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini ada kata badai, tropis, ada meteorologi, klimatologi, geofisika. Nah, ada kata badai, siklon, tropis, knot, dan konvergensi. Nah, ini adalah istilah-istilah yang dipakai di dalam ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini karena di sini membahas tentang badai tropis. Nah, pengertiannya atau maknanya bisa kalian cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disingkat dengan KBBI. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu keterangan waktu. Nah, keterangan waktu ini adalah keterangan yang menunjukkan waktu. Ciri-cirinya biasanya menggunakan kata hubung pada, dalam, setelah, sebelum, sesudah, selama, sepanjang. Atau biasa menggunakan kata temporal seperti kemarin, sekarang, nanti, besok. Nah, itu adalah keterangan waktu yang sering muncul di dalam teks eksplanasi. Kebahasan yang ketiga yang sering kita temukan dalam teks eksplanasi yaitu konjungsi. Nah, di sini ada 2 jenis konjungsi di dalam teks eksplanasi. Yang pertama, konjungsi kausalitas. Nah, kausalitas ini yang berhubungan tentang sebab akibat. Maka kata hubungan menggunakan kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Nah, itu karena berhubungan dengan sebab akibat. Konjungsi yang kedua itu konjungsi kronologis atau konjungsi waktu. Biasanya menggunakan kata kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Selanjutnya yaitu pola pengembangan teks eksplanasi. Nah, pola pengembangan ini adalah bagaimana pengembangan dalam paragraf yang disajikan dalam teks eksplanasi. Ada 2, yang pertama pola pengembangan sebab akibat, yang kedua pola pengembangan proses. Oke, ini contoh dari pola pengembangan sebab akibat. Ini ada sebuah paragraf. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta. Sabtu 27 Mei 2006 pukul 5:54 WIB. Nah, ini adalah akibat ya. Gagasan utamanya di sini ada di kalimat utama yang ada di kalimat pertama. Nah, ini berupa akibat. Sebabnya apa? Nah, dilihat di gagasan penjelas. Ya, kalimat selanjutnya. Kekuatan gempa bumi tercatat 6,2 skala Richter pada kedalaman 17,1 km. Pusat gempa terletak pada posisi kurang lebih 25 km barat daya kota Yogyakarta. Nah, ini sebabnya. Tadi kalimat utamanya itu akibatnya gempa bumi itu melanda di bagian daerah istimewa Yogyakarta. Sebabnya ada kekuatan gempa bumi
6,2 skala Richter di kedalaman 17,1 km. Oke, ini di paragraf kedua bisa kita lihat, gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal. Nah, ini kalimat utamanya berupa akibat, ya, mengakibatkan puluhan orang meninggal. Beberapa orang luka-luka, sejumlah bangunan roboh dan mengalami kerusakan. Selain itu dilaporkan juga terjadi longsoran dan kerusakan berat pada permukaan dan bangunan lainnya di Kabupaten Bantul karena dekat dengan sumber gempa bumi. Nah, di sini sebabnya apa? Sebabnya itu ya gagasan utamanya kan tadi gempa bumi. Kemudian gagasan penjelasnya tadi mengakibatkan orang meninggal, beberapa luka-luka, dan sejumlah bangunan itu roboh. Nah, ini berarti masuk ke pola pengembangan sebab akibat. Pola pengembangan yang kedua yaitu pola pengembangan proses. Kalau tadi itu menjelaskan tentang sebab akibat, kalau ini menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya. Nah, di sini ada sebuah paragraf yang menjelaskan bagaimana proses terjadinya pelangi. Nah, di sini pelangi terjadi karena pembiasan cahaya. Cahaya matahari yang melewati sebuah tetes hujan akan dibiaskan melewatinya. Proses pembiasan ini yang memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Warna spektrum adalah warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, atau disingkat dengan Magicu Hibiniu. Kemudian warna-warna itu memantul di belakang tetes hujan yang akibatnya cahaya tampak melengkung menjadi pelangi. Nah, ini adalah pengembangan proses karena dia menjelaskan bagaimana proses terjadinya peristiwa pelangi. Baiklah, kita sudah masuk ke dalam langkah-langkah penulisan teks eksplanasi. Nah, di sini ada 5 langkah atau 5 tahap penulisan teks eksplanasi. Yang pertama itu pastikan dulu atau tentukan topik atau tema yang akan ditulis. Nah, yang kedua, tentukan tujuan penulisan. Apakah kalian ingin menjelaskan tentang sebab akibatnya atau kalian ingin menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya peristiwa atau kejadian tersebut. Yang ketiga itu kalian kumpulkan data dari berbagai sumber sebagai bahan referensi kalian untuk menulis teks eksplanasi. Yang keempat, susun kerangkanya. Yang kelima, kembangkan kerangka tersebut menjadi karangan eksplanasi yang sesuai dengan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Nah, setelah kalian tadi menyelesaikan teks eksplanasi, kemudian kalian harus menyunting teks eksplanasi yang kalian buat. Tujuannya untuk mengetahui kesalahan penulisan yang ada di dalam teks eksplanasi kalian. Langkah yang pertama itu baca kalimat demi kalimat secara teliti untuk menemukan kesalahan penulisan yang ada di dalam teks eksplanasi kalian. Nah, setelah kalian menemukan kesalahan-kesalahan tersebut, entah itu penulisan huruf kapital, penulisan kata bakunya, atau kalimatnya tidak efektif, atau kalimatnya tidak padu. Nah, ketika kalian sudah menemukan, silakan kalian membenarkan kesalahan tersebut atau memperbaiki teks eksplanasi kalian. Yang ketiga, periksa lagi keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahannya. Nah, yang terakhir, perbaiki runtutan paragraf yang tidak tepat tadi dengan cara membuang atau menempatkan paragraf pada urutan yang tepat atau menambah paragraf. Cukup sekian materi tentang teks eksplanasi ini. Jika ada pertanyaan atau masih kurang paham, silahkan japri ya. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.